apa ya namanya ya, tahu sendirilah situasi seperti apa kan gitu. Cuman yang namanya sebuah talent ya, mau dipendem-pendem, mau orang berusaha untuk ngedropin, mau berusaha orang ingin apa menghancurkan gitu. Tapi kalau yang namanya sudah menjadi bakat kita kan ya, memang tidak bisa gitu kan, tidak bisa dipunahkan begitu saja gitu. Jadi saya tetap berkarya, mengeluarkan single-single. Kebetulan saya memang penyanyi dangdut, jadi saya ngeluarin single dangdut bareng sama teteh saya gitu. Kebetulan yang di samping saya ini teteh saya, dan kebetulan beliau juga sebagai produser saya, dan beliau juga setiap hari nemenin saya terus gitu. Siapa bang namanya? Namanya silakan kenalan sendiri. Namanya Neng Desi. Neng Desi. Ini Neng Desi, ini Kang Ipul gitu. Bang, ada kabar, ada info nih Bang Ipul bakal tayang lagi di TV. Amin, insya Allah. Karena kan selama ini kan itu opini ya, sebenarnya opini gitu, bukan kayak sebuah himbauan. Opini himbauan sama ya. Kayak bukan sebuah apa sebutannya ya. Pokoknya opini lah. Karena selama ini kan orang beropini A B C D F G gitu kan. Ya saya sebagai manusia yang selalu dibicarakan, kita harus legowo aja. Karena kan kita nggak semuanya juga bisa menjawab satu persatu, ya kan. Orang yang selalu berstatement negatif terhadap saya, ya saya biarkan. Karena menurut saya ya, yang namanya orang itu suka-suka dia gitu. Yang jelas kalau dia berstatement negatif kan konsekuensinya kan dia sendiri yang yang menanggung. Tapi kalau orang yang berpikiran positif ya konsekuensi positifnya juga mereka sendiri yang menanggung gitu. Jadi ya doain aja. Karena memang selama ini juga itu cuma opini gitu loh. Hanya orang-orang yang nggak suka saya berkarya, ya kan. Dari zaman dulu sampai saya jatuh, sampai saya sekarang saya kembali bangkit lagi, masih ada orang yang mungkin ya satu dua lah yang tidak suka gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dibandingkan sama orang yang suka jauh lebih banyak orang yang suka. Tapi kebanyakan orang yang suka itu dia diem gitu. Jadi yang banyak berkoar ya yang nongol sih kebanyakan gitu ya. Pokoknya minta doanya aja gitu. Yang jelas saya tidak pernah patah semangat, apalagi ada teteh saya yang selalu support saya gitu. Dari mulai awal saya pembebasan, saya udah mengeluarkan single hampir kurang lebih 8 single. Wih, kalau saya mohon maaf ya, kalau memang saya udah nggak diminati, nggak mungkin beliau seorang produser mau mengajak saya untuk berbisnis lagi di dunia tarik suara. Bang, ada ketakutan bang kembali ke dunia hiburan bang? Saya dari dulu tidak pernah takut, karena saya kebetulan saya sama Neng Desi ini sama-sama ini ya sering kayak berpetualang gitu lah. Artinya nggak pernah takut kalah, nggak pernah takut pokoknya hal-hal yang buruk kita tidak pernah, karena kita ini adalah pebisnis sejati ya. Jadi siap dalam kondisi apapun gitu. Ya, saya yakin semua orang kalau berkarir itu pengennya bagus. Tapi sekali lagi bahwa ini kan perjalanan hidup gitu. Yang penting buat seluruh penggemar saya, hal-hal yang negatif yang terjadi pada diri saya jangan dicontoh. Bang, ketakutan ambil yang positif aja. Bang, ketakutan di dunia seorang entertainer itu tidak diterima masyarakat kembali bang. Ada kepikiran ke situ bang? Sebenarnya masalah diterima atau tidak diterima sama halnya seperti gini loh, pro dan kontra. Yang nggak terima ya silakan, nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan berisik gitu loh. Ngerti nggak? Yang namanya orang berkarir itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Kalau yang suka gimana dong coba? Ya kan? Kita juga harus menghargai untuk yang tetap suka sama saya. Yang nggak suka sama saya kita juga harus hargai, tapi jangan berisik dan jangan memprovokasi. Nah selama ini kan ada orang memprovokasi, ya kan? Saya juga nggak ngerti kenapa gitu loh. Ada dendam apa mereka itu sama saya? Padahal kan saya cuma ada masalah sama satu orang. Jadi saya ini seolah-olah kayak merugikan seluruh masyarakat Indonesia yang uangnya udah saya makan, ya. Uangnya saya korupsi. Kalian sama koruptor aja biasa-biasa aja gitu kan. Ya enggak?
Padahal korupsi ini kan, koruptor itu kan penjahat nomor 1 di dunia loh, ya kan? Kalau kejahatan-kejahatan kayak saya kan ibaratnya ya kejahatan-kejahatan memang siapapun juga bisa terjadi, ya kan, bisa terjadi. Mungkin pada saat itu terjadi pada diri saya, bisa juga nanti terjadi pada teman-teman wartawan gitu. Makanya saya selama ini saya disupport terus sama teteh saya. Beliaulah orang yang memang benar-benar mensupport saya sampai sekarang. Makanya begitu saya dalam keadaan tidak stabil, saya akan selalu ingat siapa nih orang-orang yang ada di samping saya pada saat saya tidak stabil. Bukan jatuh ya, tidak stabil. Gitu. Dan saya rasa sifat stabil itu pun juga dialami oleh seluruh orang, bukan hanya saya. Jatuh bangun semua pun manusia mengalami. Teteh juga pernah mengalami. Sekarang Teteh, sekarang dia jadi pengusaha sukses. Dulu pun juga sama, pernah dihianati, pernah ada orang berusaha ingin menjatuhi gitu. Tapi sekali lagi inilah dia dunia, ya kan? Kita kembali lagi kepada Allah, kita berdoa, minta support kepada orang-orang yang sampai detik ini menyupport kita, gitu. Jadi kalau ada misalkan kita takut gini, nggak usah lah, jangan takut. Pokoknya saya juga kasih support buat teman-teman. Bang Ipul, strategi apa dari seorang Saipul Jamil untuk merebut kembali hati masyarakat, khususnya fansnya? Kebetulan sekarang kan gampang sekali ya menaikkan sebuah populer itu ya. Medsos udah jauh lebih berkembang gitu kan. Terus juga semua orang hampir punya handphone, semua orang bisa mengakses berita-berita online seperti yang di depan saya ini kan. Jadi triknya kita, bukan trik sih sebenarnya, kita biasa aja, kita tetap berbuat baik, mengalir seperti air, terus kita berbuat baik ya, kita saling mendoakan, berkarya yang baik, itu aja sih, nggak ada yang berlebihan. Saya tidak akan pernah namanya merayu orang untuk mencintai saya, karena itu buat saya merayu itu kayak tidak baik. Saya berharap mereka mencintai saya ikhlas, dalam keadaan saya jatuh, dalam keadaan saya tidak stabil, dalam keadaan saya nanti sudah ada di posisi yang baik. Saya membutuhkan keikhlasan penggemar-penggemar saya untuk mensupport dan mencintai saya, terutama Teteh yang selalu mensupport saya. Lagi Bang Ipul, Ya, apa yang membuat saya yang pasti ya saya selalu kasih lagu buat Bang Haji biar selalu eksis terus kan Bang Haji juga nggak berhenti itu berdoa, karena manusia itu kan banyak salah ya, ada salahnya gitu. Tuhan aja bisa maafin, masa kita manusia nggak bisa maafin gitu. Yang saya tahu Bang Haji itu kan orangnya baik, cuman ya salah sedikit wajar saja ya, dan Bang Haji juga udah lebih kesalahannya juga gitu. Dan kita nggak berhak untuk menjudge Bang Haji itu jahat banget. Menurut saya kan itu hanya kesalahan kecil aja, dan Bang Haji udah menjalankannya. Iya. Di Kesalahan satu, menjalaninya hampir 6 tahun guys. udah pesantren gitu Udah kan. pesantren. Dan insya Allah menjadi lebih baik lagi. Ya, saya akan selalu support Bang Haji, karena memang menurut saya memang Bang Haji baik. Bukan bohong ya, emang saya mengikuti Bang Haji emang baik. Satu contoh aja ya, ketika beribadah lah contohnya. Pas orang sebelum azan aja, Bang Haji udah ke masjid. Ustadz belum. Ustadz malah masih duduk di situ. Ya kan? Dalam arti masih dengerin orang nyanyi segala macam. Kok Bang Haji udah belum dur udah ke masjid gitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jalan buat Bang Haji. Amin. Dan saya yakin insya Allah maju kembali. Amin ya Allah. Bang, berarti totalis sudah tidak tampil di layar kaca sudah berapa tahun? Bisa. Oh, hampir. Ya semenjak ada insiden itulah. Ada berapa tahun? Ada insiden provokasi ya kalau saya bilang Sekitar? gitu. Itu sekitar 1,5 tahun lah. Bang, dari 1,5 tahun apa yang Bang Ipul kangenin dari dunia entertain? Yang jelas gini, hampir rata-rata sekarang kan penggemar bisa ya, bisa mengakses kita kan lewat beberapa medsos ya. Jadi rata-rata kapan Bang Ipul tampil di TV gitu kan? Kapan nih Bang Ipul tampil, disebutin nama TV-nya lah yang identik dengan gue kan. Di in gitu kan gitu. Saya selalu bilang begini, doain dong. Setiap lo sholat, doain ya Allah semoga Bang Ipul tampil lagi di TV ini. Saya hanya bisa menjawab seperti itu. Gitu kan, siapa sih yang nggak pengen tampil di TV lagi gitu kan. Bahkan sekarang orang berbondong-bondong pengen masuk TV. Kalau saya kan sebenarnya
ini menurut penilaian saya ini sedang dibikin bangkrut. Bukan bangkrut secara alami gitu loh. Jadi kan kadang-kadang ada perusahaan memang alaminya dia bangkrut. Ini saya benar-benar dibikin bangkrut, dibikin susah, dibikin saya supaya nggak masuk TV gitu kan. Karena alasannya ya, alasan kesalahan saya bilang, kan saya udah selesai. Udah menebus dosa-dosa saya, ini mau gimana lagi? Bingung saya. Ya kan? Bahkan saya minta petuah dari Haji Roma Irama. Ada rekamannya. Kebetulan saya kemarin datang sama Teteh, diundang sama Pak Haji Roma Irama. Saya nanya, Pak Haji, boleh nggak sih saya ini eksis lagi di entertainment? Dia bilang, why not? Masya Allah, ini seorang senior loh. Why not? Gitu kan? Gitu. Bahkan dia pun merendahkan diri, bahkan bisa jadi dosa saya lebih parah dari kamu, Bang Ipul, dia bilang. Saya Ipul gitu. Masya Allah, adalah rekam di Instagram saya. Saya bilang, kata dia ya wajar lah, namanya manusia. Ada yang suka dan tidak suka. Tapi kan sekali lagi kamu kan hidup, ya kan? Hidup harus terus berjalan, ya nggak? Jalan aja terus, gitu. Pokoknya cukup dengerin saja, gitu. Seperti itu. Yang penting doain aja. Saya minta doa dari teman-teman. Kalau memang takdirnya saya nanti memang harus ke berita yang serem, berita yang nggak bener, supaya apa? Supaya laku. Jadi gitu. Jadi sekarang saya menjawab berita hoax. Dibilang saya pedofil, ya kan? Serem banget, saya juga baca juga serem. Saya itu bener-bener difitnah, dituduh gitu. Tidak ada itu pedofil. Apalagi predator. Kalian tahu sendiri kalau predator itu hukumannya minimal itu SH seumur hidup. Kalian tahu nggak terpidana Rehan siapa gitu loh. Yang di luar negeri. Nah, kalau dia memang udah tercap dari pengadilan, dia predator. Nah, seperti itu. Hukumannya SH atau hukuman mati. Itu. Jadi itu semuanya tidak ada di saya. Tuduhan itu sama sekali tidak. Jadi itu mungkin orang merasa terganggu, makanya saya jawab melalui media online yang sekarang. Bang Ipul, kalau rencana udah masuk TV, dari Bang Ipul sendiri punya hajat apa sih? Saya akan membahagiakan teman-teman wartawan. Dengar-dengar kata tahun ini mau tampil comeback di TV. Insya Allah. Doain aja ya Allah, mudah-mudahan ya, amin. Terakhir Bang, Yes. upayanya mungkin sejauh ini apa sih Bang untuk supaya kita? Saya upayanya menjawab semua tudingan-tudingan yang tidak benar. Yang saya dibilang pedofil, ya teh, saya melukai anak bocah, saya bilang, itu dapat informasi dari mana? Saya bilang, kalau nggak percaya, lu tanya deh sama pengadilan negeri, dilihat situ keterangan vonisnya. Itu hanya musuh saya, yang supaya saya itu seolah-olah melakukan seperti itu gitu loh. Disebarlah berita hoak-hoak kayak begitu. Tapi zaman sekarang kan zaman berita hoak. Jadi buat teman-teman semua ya, kalau mau dengar berita, cari media online yang terpercaya. Seperti yang sekarang wawancarin saya nih, gak nambah-nambahin, gak ngurang-ngurangin, apa ada. Ya, pertama teman-teman wartawan dulu yang selalu memberitakan berita saya apa adanya, tidak ditambah-tambahin. Tanya nih wartawan semua deh. Gak pernah yang namanya Bang Ipul tuh mengecewakan wartawan dari zaman dulu, ya kan? Sampai gue di posisi tinggi gimana, gak pernah. Kalian mau wawancara gue jam berapapun, welcome. Bahkan gue selalu ikut iba gitu dengan teman-teman wartawan gitu. Ayo mau kemana? Ayo kita makan apa? Sama-sama seperti itu. Dan kedua, saya akan membahagiakan orang-orang yang mensupport saya pada saat saya jatuh. Termaksud Teteh? Pasti ini dia. Wih, kita udah berpuluh-puluh tahun soalnya gitu loh, baru sekarang dekat gitu. Terus juga penggemar-penggemar yang selalu mensupport gitu. Tapi Bang Ipul, yang jelas Bang Ipul tidak akan pernah merasa dendam, insya Allah.